Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman Perma, dimanapun kalian berada, baik yang di Jepang ataupun yang sedang ada di Indonesia. Seperti yang sudah di-share kemarin-kemarin, ada pamflet bahwa hari ini ada acara atau kegiatan sharing tentang history background tentang Perma UTLLN Jepang. Oh, boleh di absen dulu nih teman-teman dari daerah mana aja, baik di Jepangnya atau di Indonesianya. Di sini saya juga hari ini nggak sendirian ya, ada rekan saya juga, Kak Messi. Bentar ya, kita follow dulu Kak Messi-nya. Teman-teman gimana hari ini kabarnya? Sehat? Masih semangat di weekend minggu ini? Bentar ya, Kak Messi-nya belum ada. Halo, selamat sore Kak Messi. Halo, halo Kak Rizky. Gimana Halo, kabarnya Kak Mei? Sehat Kak Mei? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau Ya, sehat ya. Kak Rizky gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Meskipun sekarang di Sapporo lagi dingin-dinginnya ya. Sekarang Mantap ya. minus 8 kayaknya di Sapporo. Oh, -8. Hmm. Kalau saya sih nggak kuat kayaknya di situ dingin banget. Ya saljunya turun terus soalnya. Oke, halo. Mungkin mau nyapa dulu teman-teman yang udah nonton ya. Boleh. Oh ya Kak Rizky nih. Jadi kita punya sebutan buat followersnya Perma. Kita sebut Permaniak. Oke? Permania. Oke, siap. Permania. Tapi Kak Mei sebelum apa namanya? Kita buka acara ini, sebaiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Meskipun Iya, sebetulnya kita udah jelas ya di pamflet dan juga mungkin sebelum-sebelumnya juga udah kita pada udah kenal pernah ya. ya udah pada kenal, tapi alangkah baiknya kita perkenalan lagi dari Oke. saya dulu mungkin ya. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Rifki Firdaus dan sekarang saya lagi kerja di Jepang plus sekaligus kuliah juga di UT Layanan Luar Negeri Jepang, dan untuk penempatannya saya sekarang lagi di Sapporo, Hokkaido. Mantap. Di Hokkaido ya kak tempatnya dingin. Iya, dingin. Oke. Silakan Pak Halo Mei. teman-teman Permaniak semuanya. Perkenalkan saya Maisi yang akan menemani teman-teman semuanya di podcast Star hari ini dengan tema apa Karib? Historical Historical background background of of Perma Perma UT UT Jepang. Jepang. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber spesial ya dari Ibu Ida Rosida atau yang biasa disapa Bunda Ida Ya, betul. Dan juga dan juga siapa kalian? ketua Perma kita, yaitu Kak Fuji Yoga Suara. Ya, yang biasa kita panggil siapa Kak Yoga ya. Ayo Bang. Betul. Oke, langsung aja ya Karif, kita panggil aja kedua narasumber Boleh. hari ini. Silakan Karif di-invite. Oke, bentar ya. Kita tambahin dulu. Yoga plus Bunda Ida. Kita bilangnya Bunda. Ya, biar lebih akrab ya Bunda dan Kak Halo Yoga. Kak Yoga. Halo Halo, Kak Yoga. halo Kak Maisi, halo Kak Rifki, selamat sore. Halo. Selamat sore.
Bunda belum masuk ya. Belum masuk ya Bunda? Oke. Mungkin sambil menunggu Bunda masuk, terlebih dahulu Kak Yoga duluan aja ya, kenalan Kak Yoga. Meskipun anak-anak Perma udah pada kenal, tapi ya pasti ada yang belum kenal sih, followers-followers baru. Silakan Kak Yoga perkenalkan diri terlebih dahulu. Nggak apa-apa nih, saya kenalan duluan. Gak apa-apa sih, Oke, terima sambil kasih. menunggu, iya. Oke, Iya terima sambil kasih menunggu atas Bunda. waktu yang sudah diberikan Kak Maisi, Kak Rifki. Mungkin sebagian besar permaniak yang lagi nonton live ini sudah ada yang kenal saya kan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga masih ada yang belum mengenal saya. Jadi saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fuji Yoga Suara. Biasa dipanggil Yoga. Kalau ada, saya lanjut dulu nggak apa-apa ya Kak? Halo, ya, ya, Ya dulu aja Allah. Kak, halo Bunda. Insya Allah. Oke, saya Fuji Yoga Suara, biasa dipanggil Yoga. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Jepang, program studi manajemen. Saat ini sudah menempuh semester 5 dan saat ini berdomisili di Nara, Jepang. Dan saat ini juga saya dipercaya mengemban sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa UTLLN Jepang. Mungkin begitu saja perkenalan singkat dari saya. Oke, Saya terima kasih. Terima kasih Kak Yoga. Silakan Kak Rif. Oh, nah, selamat bergabung buat Bunda Ida. Selamat datang Bunda. Juga selamat sore Halo, Bunda. selamat sore. Maaf ya agak terlambat tadi. Saya masih bingung. Sudah lama nggak pegang IG, jadi mohon maaf. Nggak apa-apa Bunda. Bunda gimana kabarnya, sehat Bun? Alhamdulillah capek. Masya Allah. Ya, Saya pastinya ya. Siapa melihat di yang nggak capek? kamera. Saya melihat di kamera ini sangat sasiburi gitu ya. Jadi wah ternyata saya bulat sekali. Model rambutnya baru ya Bunda, habis potong rambut kah? Iya, dan ini Bagus, kecelakaan. Aduh, kecelakaan. Mohon maaf ya. Jadi saya agak malu gitu memperlihatkan jenongnya ini. Oke, nggak apa-apa Bunda, Nggak apa-apa, tetap Bun. cantik. Mungkin boleh Bunda perkenalkan dulu Bunda, meskipun Ya, teman-teman Teman-teman Permaniak kayaknya udah udah pada kenal. nggak bakalan Nggak asing sih. asing Ya, ya? permaniak gak bakalan asing sih sebetulnya. Apalagi Iya. yang kuliah sekarang, yang kuliah lagi di UT Jepang gitu. Pasti bakalan Ya, apal banget sih ngelotok. teriak ketemu sama Bunda Ida. paling famous di UT Jepang Bu Indah nih. Mm-mm. Oke. Mohon maaf ya backgroundnya saya agak-agak kurang nyaman mungkin. Oke, saya mau menyapa dulu teman-teman ya. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Permaniak ya, Perma UT Jepang semuanya di segala penjuru. Mungkin juga ada yang dari luar Jepang ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar Jepang juga nanti ikut bergabung. Senang sekali saya bisa hadir di acara podcastnya Perma UT Jepang, Podcast Star ya. Mudah-mudahan memang semuanya juga memang star-starnya asli ya Perma Jepang. Amin. Amin. Eh bagi yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ida Rosida. Biasa dipanggil Bunda Ida. Jadi ini teman-teman Perma dan Permaniak boleh memanggil saya Bunda Ida juga. Atau sekedar Bunda gitu, it's okay. Saya kuliah di UT, baru selesai ujian semester 5. Ngambil program studi manajemen. Ya, kemudian saya tinggal di Ehime, Yawatahama, bukan di daerah Kanto ya. Jadi mohon maaf kalau ada fansnya Bunda Ida yang ngajakin ke Kanto gitu ya, ke Tokyo. Mohon maaf saya jauh sekali gitu teman-teman. Jadi saya ada di Ehime, Yawatahama. Kemudian apa lagi ya? Intinya saya sangat-sangat senang. Mungkin teman-teman yang biasa melihat
saya melihat Kak Yoga di WhatsApp, juga di IG-nya Perma atau di IG-nya Ormawa, yaitu saya, Ida Rosida. Sangat senang bisa kembali menyapa teman-teman Permaniak di segala penjuru. Semoga obrolan kita kali ini ada bisa ada manfaat yang bisa kita ambil. Itu dari saya. Terima kasih. Amin. 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 Oke, terima kasih Bunda dan Kak Yoga atas perkenalannya. Mungkin sebelum masuk ke acara yang lebih inti ya Karib ya, bisa Ya. dari Kak Yoga sama Bunda cerita sedikit waktu pertama kali itu gimana gitu, pertama kali terlibat dengan Perma dulu tuh gimana? Kayak background awalnya, ceritanya, sejarahnya gitu. Kak Yoga dulu, saya dulu. Kak Yoga aja ya. Kak, Saya dulu, oke. udah. Sejarah Perma. Ini sangat menarik sebenarnya ya. Dulu ketika saya masih camaba, masih calon mahasiswa, belum OSMB, belum apa. Awalnya nih ya ceritanya, kita flashback dulu sebentar, teman-teman diajak flashback dulu waktu berarti 2023 itu saya mengikuti WhatsApp grup UTLLN yang isinya banyak ngebludak calon mahasiswa baru. Di sana tuh banyak saya lihat, untungnya saya soal administrasi udah selesai semua. Banyak saya lihat yang mereka itu yang terkendala, kesulitan, nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, sebisa saya saat itu membantu memberikan membantu memberikan solusi kendala mereka. Saya bantuin, misalnya ada soal administrasi begini begitu, terus akses ke laman-laman yang untuk administrasi bagaimana, ini dan itu segala macem pokoknya ya, termasuk sesudah itu kan bagaimana OSMB dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya ketemu Kak Yoga. Nah, di WhatsApp grup tersebut ternyata dia memiliki visi misi yang sama mungkin ya. Jadi ada klik gitu ya dengan saya, apa yang dia lakukan sama dengan apa yang saya lakukan. Jadi membantu sesama mahasiswa waktu itu. Nah, dari situ kita kenal, ngobrol, bicara. Jadi dengan berbagai macam yang kita lihat ya, tergugah dengan adanya niat untuk membantu, peduli sesama mahasiswa. Bicaralah kita waktu itu, karena kita sama-sama prodi manajemen, waktu itu fokusnya ke mahasiswa prodi manajemen saja. Iya, prodi Ya, manajemen. jadi setelah berbicara ini dan itu segala macam, kita membentuk perhimpunan mahasiswa manajemen. Nah, jadi sebelum Perma UT Jepang ini, dulu namanya adalah Perhimpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri di Jepang. Nah, saat itu, iya gitu Kak Maisi. Jadi dulunya manajemen ya, Bun? Manajemen, dulunya, aduh sayang sekali saya nggak pakai manajemen ya sekarang. Saya pakainya Perma UT Jepang. Manajemen. Nah, jadi dulunya adalah Perhimpunan Mahasiswa Manajemen ya, UTLLN Jepang. Nah, setelah itu dibentuklah perhimpunan tersebut, kemudian baru terus ada OSMB dan kita memperkenalkan diri. Bahkan kita berniat ya setelah ngobrol mengajak teman-teman yang lain untuk ikut ke kepengurusan. Jadi pada saat itu tuh perhimpunan atau organisasi itu baru kita saja ya Kak Yoga ya. Dan Kak Maisi ada di dalamnya, saya ajak sebagai pengurus juga waktu itu. Berarti Bun, untuk maaf ya Bun, untuk orang-orangnya kira-kira siapa aja sih Bun yang pertama kali ikut merumuskan jadi pengurus gitu ya? Iya, jadi pengurus gitu. Jadi kalau misalkan gagasan itu dari saya.
Kemudian Ya. saya mengajak Kak Kayoga berdiskusi lah, yuk buat perhimpunan atau organisasi gitu ya. Yuk buat. Nah, kita ngobrol, klik benar-benar, pokoknya diawali didasari dengan niat ingin membantu sesama dan ya bersatu pasti kan kita akan dapat kemudahan-kemudahan lain secara bertukar pikiran dan lain sebagainya. Kayoga itu klop dengan saya waktu itu. Kemudian setelah itu kita ajak teman-teman lain yang satu angkatan gitu. Termasuk di dalamnya ada Kamaisi. Itu Kamaisi itu sebagai pengurus angkatan pertama. Pertama. Buh, Ya, keren, keren, keren. dulu ada banyak ya, mungkin kalau saya sebutkan nggak bisa semuanya ya, mohon maaf kayak nggak kesebut. Ada Kak Novita ya, saya ajak, dan Kak Novita saya ajak bersama Kak Yoga itu di kepemimpinan. Yang lainnya banyak di divisi A, B, C gitu ya. Ada divisi ini itu. Samalah kalau divisinya sama seperti Perma UT Jepang. Nah, sejak itu dimulailah dengan berbagai kegiatan yang diawali dengan kita. Dan memang pada saat itu organisasi baru kita saja ya, Kak Yoga ya. Iya, Baru Berarti Perma UT. baru dari manajemen aja Buni gitu. Betul, Maksudnya betul. orang-orang pengurusnya juga masih Iya, mahasiswa dari manajemen aja, nggak ada campur tangan dari program studi yang nggak lain. ada. Jadi memang dulu itu karena niat terfokusnya, karena saya di prodi manajemen ya, terfokusnya ke prodi manajemen dulu gitu. Nah, ya alhamdulillahnya ngobrol-ngobrol juga dengan staf, mereka itu terbantu justru dengan adanya kita ya Kak Yoga ya. Yap. Jadi Ya. kita membantu sesama mahasiswa, ada yang tanya itu, kalau kita bisa jawab kita bantu seperti itu. Nah, bahkan kita juga berkunjung ke mahasiswa universitas lain ya yang ada di Jepang, soanan gitu, silaturahmi. Nah, kita bareng-bareng ada silaturahmi meet up gitu ya, dengan pengurus yang jauh-jauh itu berkumpul bersama-sama. Nah, teruslah berkembang. Dulu juga IG-nya Perma ini namanya juga Perma Manajemen ya. Dulu semuanya Perma Manajemen. Nah, kemudian setelah lama berselang, program-program kita selama di Perma Manajemen pun alhamdulillah lancar dan didukung juga oleh UTLLN serta UT Pusat ya, dengan Kaprodinya sebagai pembina gitu. Alhamdulillah seru, aman, nyaman, dan teman-teman juga semakin mengenal UT luar negeri itu, oh ada ini gitu. Alhamdulillah, bukannya ini ya, memang pada saat itu kan organisasi hanya Perma Manajemen saja gitu. Setelah itu kemarin ada Pertor ya, peraturan rektor tentang organisasi kemahasiswaan. Nah, dari situ kan akan Pertor itu membentuk ini ya, Ormawa. Membentuk Ormawa UTLLN. Nah, dengan adanya pembentukan Ormawa UTLLN, kembali saya berembuk bersama pengurus Perma Manajemen. Nah, kalau dari situ kayaknya lebih enak kan, dulu kan saya sebagai ketuanya gitu ya. Nah, di Perma Manajemen sebagai ketua karena ada pembentukan, dan dulu juga saya mengusulkan Kak Yoga, Kak Rifki, beberapa dari pengurus manajemen itu untuk ayo maju menjadi kandidat karena akan dibentuk organisasi yang satu-satunya resmi dari pusat gitu kan, karena adanya Pertor tersebut. Nah, kalau dari situ sudah saya berembuk, kayaknya yang bercerita lebih baik dilanjutkan sama Kak Yoga ya. Oke. Boleh. Setelah ada Pertor itu, setelah ada pembentukan Ya, Ormawa, bagaimana Kak Yoga? Silakan ceritakan. Oke, terima kasih Bunda. Betul banget apa yang disampaikan Bunda tadi. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah sangat luar biasa ini, atas tanggung jawab sebagai ketua Ormawa UTLLN Jepang. Secara pribadi, saya juga memandang itu bukan sebagai posisi atau jabatan, melainkan sebagai tanggung jawab yang besar untuk menjaga keberlanjutan Perma Manajemen yang hanya prodi manajemen saja, kemudian menjadi Perma UTL yang seluruh
prodi yang ada di Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Jepang. Kemudian selain adanya keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang organisasi mahasiswa atau Ormawa tadi itu, kami menyadari bahwa mahasiswa UT di Jepang tidak hanya berasal dari program studi manajemen saja, melainkan ada banyak mahasiswa dari berbagai fakultas dan berbagai program studi yang menghadapi tantangan apa, mulai dari kayak terbatasan informasi, jarak geografi, kemudian ada perbedaan waktu kerja, serta kebutuhan akan ruang kebersamaan. Di titik ini itu mulai muncul kesadaran bahwa Perma itu kayak perlu berkembang deh. Bukan lagi hanya menjadi rumah bagi satu program studi saja, tetapi menjadi payung besar yang menaungi seluruh mahasiswa Universitas Terbuka di Jepang ini. Kemudian perubahan dari Perma manajemen menjadi Perma UT Jepang itu bukan sekedar perubahan nama saja ya teman-teman yang hadir, melainkan Perma UT Jepang itu hadir sebagai cakupannya itu jadi lebih luas serta memiliki visi misi yang lebih inklusif dan tanggung jawab yang jauh lebih besar tentunya, karena cakupannya berbagai macam prodi, jadi tanggung jawabnya juga itu semakin besar dan menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, tentunya pengurus Perhimpunan Mahasiswa UTLN Jepang. Perubahan dari Perma ini tuh menjadi representatif secara keseluruhan, sekaligus salah satu bisa menjadi mitra strategis kampus dalam kegiatan kemahasiswaan di luar negeri, khususnya di wilayah Jepang. Kemudian ketika saya percaya menjadi ketua UT Jepang ini, saya menyadari bahwa tugas ini tuh tidak mudah. Kami harus membangun sistem yang lebih baik lagi dari sebelumnya, kemudian budaya organisasi, serta kepercayaan tengah keterbatasan jarak dan kesibukan dari masing-masing anggota pengurus tentunya. Namun dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kami berusaha menjadi Perhimpunan Mahasiswa UTLN Jepang ini sebagai ruang yang aman, terbuka, dan relevan bagi mahasiswa UT Jepang. Kurang lebihnya mungkin seperti itu sejarahnya. Awalnya hanya mencakup prodi manajemen saja, kemudian berkembang menjadi cakupannya lebih luas, Melebarkan sayap ya kayak gak. sayap. Jadinya biar lebih bermanfaat. Jadi apa sih namanya, kayak biar bermanfaatnya tuh nggak cuman buat program studi manajemen aja, tapi pengen buat semua program studi yang ada di Jepang kayak gitu. Ya betul banget. Keren sih Perma. Mantap sih. Permaniak. Ripki tuh ya kembali ke Bunda nih. Dulu tuh apa namanya, kayak pertama kali masuk grup yang manajemen, Ripki ngiranya tuh Bunda tuh dosen dari UT. Soalnya seaktif itu gitu kayak di grup, dan kalau misal ada pertanyaan tuh pasti Bunda selalu nge-share gitu, apapun itu tentang UTLN, tentang perkuliahan. Iya, tentang perkuliahan. Pokoknya bener banget. Apalagi waktu dulu ya pertama OSMB tuh, kayak nggak nyangka aja ternyata Bunda tuh kayak satu angkatan sama kita ya. Iya. Kaget banget. Kayak dosen gitu. Iya, Kak Maisi kan satu angkatan sama saya, Kak Rifki ya, sama Kak Yoga nih, bertiga tuh satu angkatan. Jadi makanya mungkin banyak yang mengira saya dosen atau misalnya staf gitu ya, staf dari UTLN, karena memang sebelum OSMB kita masih camaba, aktif sekali gitu. Istilahnya ya itu tadi, berangkat dari peduli kepada mereka yang terkendala waktu itu. Betul. Dan saya yakin kok ini ya, bukannya ini ya, apa namanya, kok masih banyak yang tidak tahu ini, kok masih banyak yang tidak tahu itu gitu kan. Nah, jadi saya dengan Kak Yoga dan waktu itu juga saya yakin masih ada Pokjar ya dulu ya. Ada Pokjar bersama stafnya Pak Prayoga ya, ini
Pak Prayoga dengan yoga. Nah, ini juga suka salah nih. Saya disangka dosen. Nah, yoga yang ini disangkanya Pak Prayoga yang staf UTLLN gitu. Jadi sebenarnya bukan saya aja sih yang disangka dosen kali ya, karena kalau nyebut yoga, nah yang staf UTLLN juga disebutnya Pak Yoga. Ini juga yoga Betul, aja. betul. Lucu. Kita aktif sebelum OSMB. Banyak yang salah paham, termasuk Kak Maisi. Ketika kita ketemu OSMB, ternyata gitu ya. Ternyata Ternyata satu angkatan dan mahasiswa, ternyata maba gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah sih, ya berarti dengan kata lain berarti apa yang saya share bermanfaat kan. Jadi mereka sangat sangat mengiranya, bermanfaat banget, Bun. alhamdulillah berarti. Nah, itu Oke. seru lah ya kalau Ya, seru mengingat Wah, banget masa ya, lalu, Karib. seru banget. iya, baik. Nah, OSMB-nya juga seru ya. Iya. seru banget. Meskipun kadang masih banyak orang yang kayak apa namanya, susah loginnya, kadang terkendala sinyal kah atau Banyak lah ya mindsetnya ini itulah kendala-kendalanya. pokoknya banyak Nah, banget gitu. balik lagi ke Perma. Balik Gimana lagi ke Karib? Parma nih, Bun. Oke. Jadi pas waktu Bunda merumuskan kayak tergerak hatinya pengen membuat suatu perhimpunan, itu tuh kira-kira apa aja sih Bun kayak permasalahan atau tantangan apa sih yang tantangan terberat gitu bagi Bunda Ya, atau Kak Yoga ya, yang ketika saat itu gitu. sampai sekarang masih keinget terus ya Karib ya. Ya Masih betul. Dan berkesan sampai banget sekarang tuh kayak gitu. masih keinget gitu terngiang-ngiang, oh perjuangan Yang kita tuh gitu maksudnya. sampai sekarang terngiang-ngiang. Perjuangan kita tuh Banyak, ternyata sampai sejauh ini gitu kayak gitu dan Satu ternyata aja Bun, satu aja ya ya. satu aja Bun nggak banyak apa-apa. ya Kak Yoga ya. Tar dulu, pilih yang paling dulu nih. Kak Yoga tapi Yang nggak boleh sama paling kan? Ya nggak boleh sama, nggak boleh sama. Tantangan, satu aja tantangan ya. nih. Tantangan. Ya tantangan, Ya, tantangan. tantangan Tantangan cuman artinya masing-masing. sama dengan itu kendala yang paling dihadapi ya sampai Ya, sekarang Betul. terngiang-ngiang. Jadi tergerak hatinya untuk ya udah kita bikin organisasi, yuk kita saling bantu. Itu adalah yaitu tadi terkendala satu mungkin ini kemungkinan ya karyanya kemungkinan besar karena tidak familiar dengan namanya kuliah online menurut saya. Jadi serba kan kita di Jepang bukan kebanyakan memang 99% mahasiswa UT yang di Jepang ini kan semuanya pekerja ya Betul. kan? Jadi yang pekerja full time lagi banyaknya. Betul. Mungkin ada yang part time beberapa. Nah, dari situ kendalanya yang sampai terngiang-ngiang sampai sekarang dan memang kejadiannya masih sampai sekarang ya. Masih Nah, banyak sampai sekarang pun masih. Nah, karena mungkin belum terbiasa dengan apa itu kuliah online, bagaimana menjalani kuliah online, sistem belajarnya. bagaimana mengatur waktu dan mengatur diri kita sendiri untuk beradaptasi dengan sistem yang namanya kuliah online. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang sama saja kejadiannya. Banyak terkendala-kendala, satu pastinya dari waktu, mengatur waktu ya, karena pekerja tadi semuanya, banyak kan yang full time. Dan etos kerja di Jepang itu sangat-sangat wow, ya. Betul sekali. Mungkin saya bisa bandingkan sekeras-kerasnya pekerja di Indonesia dengan etos kerja di Jepang itu banyak sekali perbedaannya gitu. Jadi yang terngiang-ngiang sampai saat ini pokoknya semua yang kuliah di UT, mau itu camaba, mau itu sudah kakak tingkat yang atas-atas, mau itu pasti memorinya, wow sekali kuliah di UT gitu. Jadi kendalanya itu ya, tantangannya itu. Tantangannya Apakah kita mau terus maju atau kalah dengan apa keadaan gitu. atau Kalau dari stuck saya itu. Ya, kalah dengan gitu. keadaan. Nah, itu yang menjadi motivasi saya tergerak untuk membantu sesama waktu itu sehingga dibuatlah Perma gitu ya pertama Himpunan. kali di Jepang. Nah, itu dari saya. Baik. Wah, sangat berat kalau sih jujur ya dan masalah itu emang betul ya, teman-teman. Sampai sekarang. Ya, teman-teman permaniak tuh sampai sekarang tuh bener masih struggle kalau soal itu. Nah, terus dari Kak Yoga gimana nih?
Kalau Kalau dari Kak Yoga. ya sesuai tema aja ya kan, ini tuh historical background of Permau TJP. Bagi saya itu tantangan yang pernah saya hadapi selama bergabung di Permau TJP. Itu ada banyak banget tantangan, tapi menurut saya ada dua hal yang benar-benar menantang banget gitu, yaitu ada komunikasi dan komitmen. Karena seperti yang kita ketahui bersama itu kan, sebagian besar pengurus dan anggota Permauta Jepang yang tersebar di berbagai wilayah Jepang itu kan dengan latar perbedaan pekerjaan dan jam kerja yang berbeda-beda, ada yang Betul. malam, ada yang pagi, begitu susah menyamakan waktunya gitu kan. Dengan ini membuat komunikasi kita itu kayak tidak bisa dilakukan secara cepat dan serempak gitu. Seringkali ada satu pesan yang disampaikan itu baru bisa ditanggapi di waktu yang berbeda-beda, bahkan untuk sekedar menyamakan waktu saat rapat aja kita dibutuhkan penyesuaian dan toleransi yang tinggi. Kita bikin polling, kadang juga polling yang kita ajukan ada beberapa yang pilihannya itu nggak sesuai sama kita gitu kan. Iya, betul, betul. Iya, Kak Yoga, lucu ya kalau ngomongin itu. Ada tantangannya apa? Ngurusin tuh web. ngurusin tuh web yang biar waktunya itu sama. Kita dulu tweb bareng ya. Iya. Kita satu kelas Ngurusin ya tuh sih. web. Nah, Sampai ya malam lanjut Kak Yoga. Selain itu kan komunikasi secara daring ini kan juga memiliki keterbatasan, kemudian kita tidak selalu bisa membaca ekspresi atau intonasi atau kondisi emosional dari orang lain. Ya kan, kadang kita biasanya ngetiknya itu padahal biasa aja, tapi tanggapannya beda lagi. Dibaca oleh orang tersebut dengan nada yang berbeda ya. Kadang-kadang kayak ini, kayak dari lomba teriak-teriak gitu. Iya betul. Orang tersebut itu siapa, saya gitu. Banyak. Ya, banget benar. Banyak. Iya betul. Untuk menghadapi tantangan komunikasi seperti ini tuh biasanya kita berusaha membangun budaya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai gitu. Jadi dari saya menekankan pentingnya kejelasan informasi, transparansi, serta kebiasaan untuk saling mengonfirmasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi apa-apa itu harus dikonfirmasi lagi ke orang yang bersangkutan biar hasil apa yang disampaikan itu benar, lebih jelas. Adanya nggak ada terjadi miskomunikasi. Ya. Oke, Kemudian itu kan ya gimana Kak Messi? Itu tantangan ya Kak Yoga ya? Iya. Sebenarnya masih ada lagi tantangannya. Benar-benar tantangan yang selanjutnya selain komunikasi itu ada tantangan terbesar bagi saya, yaitu ada komitmen. Kalau bicara tentang komitmen itu jujur ini adalah tantangan yang ya manusiawi lah ya. Seluruh pengurus Permauta Jepang kan mahasiswa perantauan yang memiliki prioritas utama lain seperti bekerja, kuliah, dan kehidupan pribadi masing-masing. Dalam kondisi tertentu itu fokus terhadap organisasi kan biasanya kadang menurun, bukan karena tidak peduli atau apa, tetapi karena mungkin keterbatasan energi dan waktu, kadang udah mulai capek gitu. Karena sebagian besar dari kami di Permauta Jepang adalah berstatus sebagai pekerja kan. Iya, PMI, Pekerja Migran Indonesia. Capek sama pekerjaan kita, kemudian lalu dihadapkan lagi dengan tugas-tugasnya, diskusi, deadline itu. Bener banget. Apalagi kalau nah, ada tuh, saya juga ada satu lagi. Boleh nggak kakak-kakak nih? Boleh. Yang mau dibagi ke Permaniak nih ya. Boleh. Biar kita juga banyak belajar. Tantangan bagi saya satu lagi yang sulit adalah menyatukan visi dan memanage bagaimana suatu program di dalam Perma itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi pertama kan kita harus satu visi dulu ya. Nah, kepalanya kan banyak ya, pikiran-pikiran itu kan banyak lah. Nah, menyatukan visinya itu juga merupakan suatu tantangan bagi kita. Bagaimana walaupun dari sejak dulu tuh Perma manajemen sampai ke sekarang Permauta Jepang, mungkin sekarang Kak Yoga sendiri bisa merasakan
menyatukan visi kita itu susah ya. Iya, Karena kan setiap orang punya ide yang berbeda, punya saran yang berbeda, punya strategi yang berbeda, terutama dalam menjalankan suatu program. Program kerja. Nah, itu jadi betul banget ini berhubungan dengan tadi cara bagaimana kita berkomunikasi. Ya, nah itu tantangan dan bukan hanya saat kita merintis perma manajemen saja, sampai sekarang pun pasti itu hal tersebut dirasakan semua pengurus. Masih dirasakan sih, Nah, apalagi itu tantangannya. ya apalagi kan Ibun kayak pengurus Perma tuh tersebar di seluruh Jepang ya, dari ujung Hokkaido sampai ujung Okinawa tuh ada. Itu pengurus Perma semuanya ada. Dan ya kita kan menjalaninya online. Jadi otomatis kayak waduh. Waduh, banyak waduhnya. Banyak Ya, istighfarnya. Kak Yoga gimana Kak Yoga? Tantangan sekarang menjadi ketua selain yang tadi. tantangan Udah. kadang masih ya kadang capek sama pekerjaan Bun. Terus tiba-tiba ada konfirmasi proker ini harus dicek kan, terus kadang apa Belum surat menyurat ya, kayak Mbak. belum ada waktu buat ngecek gitu. Itu tantangan terberat saya untuk membagi waktu antara prioritas yang mana terlebih dahulu untuk dikerjakan. Tapi ya kalau sampai kayak gitu selalu ingat komitmen tujuan awalnya gitu. Kita itu masuk ke Perma itu apa? Jadi Pengen bantu banyak orang kayak Mbak. ya Kakak host, lanjut. mungkin memang tujuan itu diingat kembali, rasa lelah yang kita alami itu nggak langsung hilang sih, tapi seenggaknya itu rasa lelah itu menjadi bisa lebih diterima dengan dalam diri kita gitu kan. Jadi kita bisa menambah semangat untuk melanjutkan hidup kita berproses mau ke Jepang. Bukan tentang seberapa sempurna kita menjalani peran, tetapi seberapa konsisten kita menjaga niat dan tujuan awal. Dan selama tujuan kita itu masih tetap sama, komitmen itulah yang membuat kita terus melangkah bersama seperti itu. Benar banget. Jadi satu sisi satu misi ya dijalankan bersama. Kakak host, kakak moderator, boleh nggak kalau dari kami sebagai narasumber kali ini sebagai tamu bertanya kepada kakak host sama Boleh, moderator? silahkan. Waduh. Pertanyaan apa nih, deg-degan? Iya, itu Jadi kan terbalik. tadi kita aja ya sebagai perintis menceritakan sejarah. Nah, udah sejarah tadi dikait-kaitkan, ditanya juga dengan tantangan. Boleh dong share mungkin sedikit, mau sedikit mau banyak terserah. Bagaimana nih sebagai pengurus Perma UT Jepang, kalau Kamai sih malah dari Perma manajemen dulu ya, dari zaman dulu. Nah, perasaannya atau testimoninya atau apa tantangannya apapun lah selama menjadi pengurus di Perma UT Jepang ini. Dari siapa dulu nih? Bebas ini. Ladies first loh. Boleh. Ladies first, oke. Dari kami sih. Pertama ya tantangan dari saya, dulu kan pertama kali ikut pengurus Perma itu kan pengurus Perhimpunan Mahasiswa Manajemen UT Jepang ya. Yang awalnya cuma lihat Bunda nge-share info di grup sama Kak Yoga, banyak teman-teman yang nggak share-share di grup kan. Awal-awal juga saya nggak tahu ini gimana cara login Microsoft Word Microsoft Teams dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan kayak trouble banget di angkatan kita ya dulu. Nah, terus coba tanya-tanya, nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dihubungin sama Bunda. Malam ini kamu harus ikut rapat. Kaget dong, rapat apaan nih? Gitu. Itu pertama sih kaget ya. Terus yaudah akhirnya ikut Perma dan tantangan terbesarnya awalnya kan nolak ya. Karena saya kan kerjanya shift 3 shift. Waktu itu kan disuruh jadi sekretaris ya divisi kesekretariatan. Saya nggak mau, takutnya kayak pikirannya masih kayak belum bisa, tantangannya ini berat banget, ntar disuruh bikin surat, lagi masuk malam, nggak bisa ikut meeting, ini dan itu tantangannya sih yang susah banget. Karena kan kalau meeting kita menyesuaikan waktunya, jadwalnya sama teman-teman yang lain, sama pengurus Perma yang lain itu benar-benar tantangan banget dari saya, bagi saya pribadi. Kayak Yoga
Kalau Ya sekarang? dulu itu tantangan terbesar. Terus setelah dipikir-pikir, tapi kalau saya nggak ikut perma, nanti nggak ada kegiatan baru, maksudnya kayak insight baru buat ke diri saya sendiri. Nanti nggak nambah pengalaman apapun gitu kan. Itu salah satu tantangan yang sudah saya pecahkan. Dan sekarang ya sudah terbiasa. Ya, Iya tantangan sudah benar. berhasil ditaklukkan ya, Kak. Iya, benar yang diomongin sama Kak Yoga, harus dikomunikasikan. Nah, tantangan dari Betul. jadwal yang susah itu bisa kita pecahkan dengan komunikasi. Biar nggak miskomunikasi, ya kan Kak Yoga? Itu Banget, tantangan. komunikasi itu penting banget kan, Kak? Iya, Penting, benar sangat banget. penting sih. Nah, setelah itu kan tantangan ya, sama momen atau testimoni. Dulu, sebelum saya ikut perma nih, kayak nggak pernah nge-live, nggak pernah ngomong di depan umum, ya pernah lah dulu ya. Tapi kan yuk, bukan secara online. Dan rasanya tuh sensasinya berbeda. Setelah ikut perma, awal-awal tuh kita pertama kali ketemu Kak Yoga, ketemu Bunda di meet up Osaka dulu ya. Iya. Terus langsung disuruh jadi MC dengan nggak ngerti apa-apa, tapi berkat ikut perma dilatih sama Bunda, dilatih sama Kak Yoga, sama teman-teman yang lain, kita berlatih bersama-sama cara nyusun acara, ini itu, gimana gitu. Kayak banyak ilmu yang saya dapat, testimoninya Cie. luar biasa banget. Terus sampai sekarang jadi aktif terus di sini, jadi eksis terus. Yang Mm. dulu nolak ya, yang dulu Iya, nolak ya, sekarang eksis. iya. Karena udah pede Terus sih ya, sebetulnya. karena Keren. udah kenal juga kan. Terus dulu tuh Betul. saya termasuk seperti teman-teman yang lain, salah satu pengurus yang suka ngumpet doang, nggak pernah nongol. Di belakang layar gitu ya. Iya. Ya, Iya. ngumpet. Seringkali kalau meeting Bunda nanya, ini Kak Messi ada nggak? Ada Bun, saya dengerin. Iya, iya. Sampai sekarang aktif testimoninya. Makasih banget buat Perma, makasih banget buat Bunda, Kak Yoga. Love for all. Love for all, iya. Ih, mantap. Berarti alhamdulillah impactnya, dampaknya baik sekali ya untuk individu seperti Kak Maisi ini. Nah, Iya. kalau dari kakak moderator, Waduh. Kalau dari Rifki sendiri sih ya Bun, kayak untuk tantangannya tantangan, gimana gitu? Tantangannya tuh gimana? sebetulnya sama aja tadi yang sudah disebutkan, kurang lebih tantangannya seperti itu. Tapi kalau sekarang tuh Rifki mau nyampeinnya lebih ke impact atau manfaat yang Rifki dapatkan dengan kita ikut perma gitu ya, yang seperti tadi kami sih juga sampaikan ya, kayak kita banyak belajar banget dari perma, seperti kayak public speaking, terus apa namanya, kepemimpinan, soft skill, dan banyak lagi yang lainnya tuh kita belajar banyak banget gitu di perma, yang awalnya memang kayak kurang pede mau ngobrol di depan layar kayak gini, tapi karena dapat arahan dan juga dapat apa namanya, pelatihan di perma tuh, jadinya kita kayak pelan-pelan udah bisa menyesuaikan gitu, bisa mengikuti hal tersebut gitu. Makanya lebih ke banyak manfaatnya sih menurut Rifki Alhamdulillah. daripada tantangannya ya. Kalau tantangan, bahkan dari tantangan itu justru lebih banyak lagi pelajaran yang kita dapat gitu dari masalah yang udah kita hadapi, kayak miskomunikasi kah, ataupun tentang masalah-masalah perkuliahan. Itu banyak juga yang Rifki ketahui. Dulu kan sebelumnya Rifki juga pernah kuliah ya Bun, kayak mungkin teman-teman Perma udah pernah tahu juga, kayak kuliah dulu tuh ya offline gitu, kayak datang ke kampus, duduk, kuliah gitu. Tapi kayak sekarang pengen nyobain kuliah online. Aduh, kayak gimana nih? Ternyata Asik gitu kan. juga. Nah, Duh, menarik. bingung ini gimana gitu, kayak nggak tahu kan loginnya Iya, nggak ke tahunya. ya Asik juga. aplikasi Teams kayak gimana gitu, terus masuk ke MyUT-nya kayak gimana.
Tapi setelah masuk ke Perma, Untung masuk itu Perma. betul. Untung masuk Perma. Teman-teman ikut Untung Perma, masuk Perma. ikut Kayak Perma, gitu. Untung masuk Perma Permania. jadinya banyak banget hal yang kita dapetin gitu. Dan kita bisa nanya dengan kayak ke orang yang lebih tahu dan udah lebih berpengalaman tanpa batas waktu, ngerti nggak? Jam berapapun ya udah langsung chat gitu. Kayak kemarin aja, Bun, ini Rifki pas waktu kemarin ya Bun? Malam. Iya malam-malam itu jam berapa ya? Pokoknya ini bentrok semua gitu tanggalnya. Tapi Rifki pengen ngambil 8 matkul karena kan udah semester 3 ke atas tuh udah bisa ngambil 24 SKS kan. Iya. Ini gimana, boleh nggak? Boleh katanya gitu. Kan kita online. Oh iya ya, baru kepikiran kita kan online ya. Jadinya kemarin ada sekitar 4 matkul kayak yang bentrok untuk ujiannya. Gagap ini. Seperti itu. Jadinya lebih ke banyak impact-nya sih menurut Rifki Bun. Oke. Alhamdulillah, keren ya. Dari Kak Rifki, Bunda, Kak Yoga, dan saya sendiri udah nyeritain tantangan ya. Selanjutnya, sebelum masuk ke sesi yang lebih seru, kita seru-seruan lagi aja Kirain dulu. kembali ke sejarah gitu. Belum, Kembali ke sebelum sejarah. balik ke sejarah, Kembali ke kita sejarah. game dulu nih. Oke. Udah siapin belum ini atribut gamenya? Atribut. Oh iya, Oh my ada games, God. ada Oh games, my God, ada ada games apa ya? buat Ada Bunda apa sama ya? Kak Yoga. Sebentar. Aduh, saya harus gimana ya? Aku lupa beneran. Dang. Eh, Game kayak apa? Game-nya nih. Gamenya kami Gamenya. jelasin dulu kami. Oke, aku saya jelasin dulu. Saya disuruh nulis dulu nggak? Boleh nggak? Bebas. Oke. Cuma game pertanyaan yang mudah. Jadi gini. Gamenya yang pertama itu Saya jadi cari ini deh. game Saya Bunda cari. atau Kak Yoga. Bunda atau Kak Yoga. Maksudnya Bunda sama Kak Yoga tuh jawab. Kalau saya beli pertanyaan, Bunda jawab Bunda. Saya nulis dulu boleh? Boleh. Yoga gitu. Udah lagi nulis ini. Bunda. Yoga. Kak Yoga lagi nulis bentar. gitu. Bentar, saya ambil dulu. Aduh. Terus tapi masih denger kan Bun meskipun terjeda? Masih. Saya mau cari ini dulu, cari kertas, mau nulis. Begini, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Tuh, Kak Yoga punya sticky note di situ. Saya nggak punya sticky note ada di sticky dekat note, Bun. saya. Saya pinjemin nih. Oke. Tunggu ya Kak Maesi, mohon maaf ya kameranya terjeda. Kameranya terjeda, tapi suara saya terdengar kan? Ya ini Terdengar, Bun. banget soalnya. Jadi ini tuh gamenya Khas banget suara Bunda terdengar, selalu terdengar. Game ini tuh namanya game Bunda atau Kak Yoga. Sama Bunda game atau Kak Yoga. jawab singkat atau cepat spontan. Ini juga melatih chemistry kalian berdua. Kalian gak Chemistry Bunda dan Kak Yoga selama berorganisasi bareng ya Karib. Kan tadi Bunda bilangnya kan dari awal ya udah sama Kak Yoga dan waktu itu klop banget katanya. Coba kita tes. Tes nih gimana? Bener nggak chemistry-nya dapet nggak? Tapi ini game yang pertama dulu ya. Jawab Bunda atau Kak Yoga, oke? Atau saya belum kelihatan ya, kawan-kawan. Ya, Bunda terjeda nih. Bunda masih terjeda, Bun. Masih terjeda, Bun. Nah, udah aman. Oke. Ini gamenya mudah. Saya atau Yoga gitu. Ya. Oke, ya, benar. Saya nanti misal contoh dulu satu coba kami. Contohnya misal. Siapa yang nggak pernah mandi? Nah, gitu misal. Yoga. Saya. Bener gitu. Oke, kayak gitu. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Siapa yang lebih sering inisiatif? Yoga, saya. Ya dua-duanya berarti. Dua-duanya. Oke, dua-duanya ya. Oke. Yang kedua. Nggak disiapin ini. Siapa yang paling ribet mikirin konsep? Aku juga ribet. Yoga. Betul. Bener Kak Yoga. Kak Yoga paling aku ribet. Karena Kak Yoga dulu
paling jago ngedit sih. Pokoknya semalam Karena Jago kalau jago kalau semuanya ngomongin pokoknya. konsep, Kak Yoga. sebenarnya saya tuh aduh ada telepon. Sebenarnya saya tuh nggak ribet ya. Cuman kalau udah ke yoga ribet dan dia lebih detail. Tapi Mata elang ya kalau sudah sebutannya. ada detail lagi gitu loh. Jadi Betul ya. diawali keribetannya tuh sama yoga biasanya. Tapi kan hasilnya jadi Bener. luar biasa. Kita sebutnya Tapi di hasilnya pernah maksimal. tuh mata elang katanya. Nah, Ya, iya. Bunda Kayoga sampai itu mata Bunda elang. sampai punya sebutan mata elang. Iya. Kayoga. Coba mata elang. Kalau saya kan oke gitu. Tapi si mata elang ini pasti ada secuil aja Pokoknya satu huruf aja. iya, Udah ada deh spasi, mata elang deh. spasi aja, Bun. Spasi. Spasi aja. Nah, ya Udah itu. sesuai Oke, itu. pertanyaan Jadi guys, yang ketiga. ribet itu sebenarnya bukan saya ya. Ini pertanyaan ketiga, siapa yang paling panik saat ada kendala? Yang apa? Yang paling Siapa panik yang saat paling ada kendala. Saat ada Nih. kendala. Siapa? Jadi Panik. jawabannya siapa? Kak Yoga. Benar Kayoga. kan? Kak Yoga ya. Kayoga panik ini kan? dulu. Tulisan saya jelas nggak sih? Atau Jelas, digedein? Bun. Jelas Jelas, ya, udah yoga. jelas, Bun. Dia tukang panikan. Saya gedein lagi deh tulisannya. Oke, sekarang jawaban cepat ya. Game selanjutnya jawaban cepat, nggak Udah usah selesai. pilih. Oh, jawaban cepat apa? Nggak pakai kertas ya. Ya udah digedein jawab. kertas. Boleh siapin kertas, boleh ditulis mungkin. Oke, siap-siap Apa? dengerin pertanyaannya ya. Perma yang dulu atau yang sekarang? Sekarang Sekarang Oke, ini tes chemistry ya. Kalian berdua cocok nggak? sama kan? Jodoh nggak? sama kita. Tantangan atau kebersamaan? Hah? Ya, Tantangan atau kebersamaan? Kebersamaan. Kesilap suara dia kesilap. kebersamaan. Oke, kebersamaan. Sama. Dua jawaban sama. Proses atau hasil? Proses. Proses. Oke. Lemot dia. Terakhir harus lebih cepat ya. Aduh, Nggak, kayak nggak boleh sinyal di sini ikut-ikutan. wifi-nya Harus lebih udah cepat. lemot. Satu kata untuk permauta Jepang. 3, 2, Mantap. 1. Mantap. Bareng kan nih. Chemistry. Chemistry-nya Tos dulu dong, tos dulu dong. Keren, Oh. keren, keren. Keren banget Terbukti kan? Terbukti kan? Terbukti. Terbukti. Udah Makanya. terbukti. Benar-benar. Terbukti Seru. banget sih. Seru. Oke. Kok ini lagi dong kuis yang tadi udah ditebelin. Oh, Bunda, nanti Bunda kalau mau ikut kuis lagi, ikut podcast kami lagi ya di Oh, bulan-bulan berikutnya. Iya. Kita Nanti tunggu, kita Bunda. adain lagi ya kami. Iya. Lebih Yang banyak. lebih seru lagi gamenya sih. nanti dikasih tahu dong. Nanti mau ginian ya. Jadi saya jumbi. Jadi saya siap-siap gitu. Ya. Ini udah ditebelin masa? Udah Emang- ditebelin nggak? Udahan. Ini emang sengaja aja dadakan ya kami biar ngecek ngetes. Biar dadakan kayak tahu bulat. Ya, kalau disiapin dulu, kalau dikasih tahu dulu nanti nggak dadakan dong. Iya. Iya. Oh gitu ya. Oh oke lah. Oke. Nanti calling-callingan lagi di belakang. Calling-callingan yuk. Mm-mm. Nah, Biar sama terus gitu. ya calling-callingan itu mah nanti namanya enggak chemistry asli. Oke, gimana Karib? Ada pertanyaan lain? Ini sebetulnya karena udah nggak kerasa ya 1 jam, 10 menit terakhir nih. 10 menit terakhir paling lebih ke harapan Bunda sebagai perintis yang Kayoga buat Perma yang sekarang, Perma UTLN Jepang tuh kedepannya kayak gimana sih? Kita Harapan nih ceritanya. Kayoga duluan deh, kan Kayoga sekarang ketuanya ya. Ketuanya dari Gimana, Kayoga bagaimana kalau di Perma kan sekarang posisinya saya tuh sebagai pembina ya. Jadi pembina penasehat gitu. Penasehat, Yuk Kayoga dulu ya. Oke. Ini suara aku nggak ketilep lagi kan? Enggak, jelas. Udah aman. Clean. Oke. Mungkin kalau pesan harapan itu intinya nggak terasa ya, Permauta Jepang ini telah berjalan selama 2 tahun. Waktu yang mungkin terasa singkat tapi penuh dengan proses, pembelajaran, dan kebersamaan. Jika diibaratkan manusia itu mungkin
usia Perma ini memang masih sangat muda banget kan, masih berumur jagung, masih dalam proses tahap berjalan, belajar jalan, belajar jatuh, belajar bangkit Iya. kembali. Namun justru di usia yang muda inilah Perma UT Jepang telah menunjukkan semangat untuk terus tumbuh, beradaptasi, dan hadir bagi mahasiswa universitas terbuka yang ada di Jepang. Kesan yang paling saya rasakan adalah ketika ada rasa kebersamaan antara pengurus Perma UT Jepang yang dari awalnya kita hanya saling mengenal lewat layar HP, layar laptop, kan kini pernah menjadi ruang yang dipertemukan, menguatkan, dan menyatukan secara langsung di kegiatan offline seperti meet up di Tokyo, meet up di Osaka, dan meet up perdana kita di Ehime. Itu momen paling berkesan banget. Setiap kegiatan, diskusi, dan meet up itu menjadi bukti keterbatasan jarak tidak menghalangi semangat kita untuk terus bergerak bersama. Jadi harapan saya ke depan mungkin Perma UT Jepang bisa terus tumbuh menjadi organisasi yang lebih hebat lagi, lebih matang, lebih inklusif, lebih Amin, berkelanjutan, amin, amin. dan semakin menyala. Amin. Amin. Semoga Perma ini tidak hanya menjadi wadah kegiatan, tetapi juga menjadi rumah kedua bagi mahasiswa UT Jepang untuk terus berbagi, belajar, dan bertumbuh bersama. Amin. Yang bisa saya sampaikan. Dari Bunda, apa Bunda? Dari saya sebagai penasehat ya, saya punya harapan-harapan besar kepada Perma UT Jepang untuk baik itu teman-teman di Perma UT Jepang yang sudah lama ya, ataupun calon pengurus baru nih, Permaniak semuanya. Semoga Perma UT Jepang itu semakin solid ya, terus semakin menjaga di mana setiap mahasiswa yang baru ataupun lama merasa aman, merasa diterima, dan merasa dihargai gitu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatannya juga makin relevan dan berdampak. Jadi bukan hanya kayak sekedar berkegiatan atau seremonial, tapi benar-benar ada membantu mahasiswa UT luar negeri, ya terutama yang di Jepang ya, terutama, dan pada umumnya di negara-negara lain juga, untuk bisa lebih berkembang secara akademik ya, profesionalisme, juga emosionalnya. Jadi jangan sampai kayak tadi, nulis apa dibacanya dengan nada apa ya, itu jadi emosionalnya juga lebih membaik lagi. Kemudian harapan untuk kepemimpinan ya di Perma UT Jepang seluruhnya, baik itu di divisi atas sampai ke bawahnya, semakin transparan, inklusif, dan juga beretika ya, sangat penting beretika. Jadi mengutamakan dialog ya, komunikasi, keberanian moral itu, dan rasa hormat jangan sampai dihilangkan. Jangan hanya karena kita sudah akrab, kita sudah mengenal lebih lama, kemudian mengikis rasa hormat atau mengikis etika kita menjadi downgrade gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan lebih baik lagi. Kemudian kolaborasinya juga bukan hanya di dalam Jepang, kan Perma UT Jepang itu adalah salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bernaung di Ormawa. Nah, kolaborasi dengan Ormawa juga dengan UKM-UKM yang berada di bawah naungan Ormawa itu juga semakin ditingkatkan gitu ya. Jadi bukan hanya bermanfaat di dalam Jepang sendiri, tapi di luar juga. Kemudian memberikan, tadi kan Kak Yoga bilang menjadi rumah gitu ya bagi mahasiswa di Jepang. Nah, rumah itu berarti punya ruangan tersebut harus terasa aman, nyaman, dan sportif gitu ya. Kemudian sekali lagi saya mengajak teman-teman mahasiswa di Jepang ya, Permaniak semuanya, untuk terus saling mendukung Perma UT Jepang untuk lebih mantap lagi, lebih berjaya lagi, lebih keren, lebih ahoy gitu ya. Amin. Lebih menyala.
Lebih menyala Perma. Permaniak tolong Menyala selalu bangku. dukung Lapor. Perma UT Jepang ya dengan segala macam kegiatannya. Saya sebagai perintis, sebagai pendiri Perma dan juga sekarang sebagai penasehat, kebetulan juga terpilih menjadi ketua Ormawa, sangat bangga bisa memiliki Perma UT Jepang yang semakin mantap, semakin keren, semakin Berkembang. dikenal gitu. Terima kasih. Baik, Banyak terima ya. kasih banyak banget. Banyak banget tapi nggak apa-apa, Bun. Terima kasih banyak nih kepada Bunda sama Kak Yoga ya yang Ya. udah menyempatkan waktunya pada hari ini. Kak Messi juga host kita. Terima kasih banyak atas Ada pantun bantuannya. tuh di bawah tuh. Iya, ada pantun nih dari salah satu pengurus kita. Siapa tuh? Siapa tuh? Dua Saya Boleh tiga saya naga baca nggak tanpa nggak? Boleh saya kepala. baca nggak, host Boleh, moderator? boleh. Oke. Sama Bunda yang baca. Oke ya. Saya mau baca pantun dari Kak Adlin nih. Dua tiga naga tanpa Dua. kepala. Jadi itu ini Bun, apa namanya bahasa Bahasa Malaysia. Malaysia. 2 3 gitu. Goyang Oke, lagi. oke, diulang. Dua Saya kok nggak tiga mau ya? naga tanpa kepala. Semoga Perma UT semakin menyala. Menyala. Menyala Ya. bangku. Oke. Halo, ada Kak Okta juga. Waduh, Dari wah seru ya, Perma. Seru banget. seru ya. Seru banget. Dari cerita tadi ya terlihat Perma hadir sebagai ruang kebersamaan mahasiswa di Jepang tentunya, dan juga Ormawa sebagai wadah untuk mahasiswa di seluruh luar negeri, mahasiswa UT di seluruh luar negeri ya. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa minimal follow akun Instagramnya Perma dan Ormawa yang udah disematkan di bawah di kolom komentar ya, jangan lupa. Betul. Semoga Permaniak dan Ormawaniak Ormawas bisa terus saling mendukung dan berkolaborasi menjaga persatuan, khususnya di Jepang ya tentunya, karena kami di Jepang sebagai wadah persatuan ya. Semoga kita juga tetap bersilaturahmi, tetap terjaga. Kemudian jangan lupa, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman Permaniak, jangan lupa minggu depan, Minggu Tanggal berapa? 25 Januari 2026 akan ada webinar Disnatalis Perhimpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Jepang. Yang Dua. Teman-teman hadir ya, karena di situ bakal diumumin siapa sih pemenang lomba yang kemarin udah ikut lomba video kreatif dan poster tentunya ya. Siapa sih pemenangnya? Apakah Kariki atau Bunda atau Kak Yoga atau saya? Cari tahu jawabannya di webinar Disnatalis minggu depan. Perma kakak. Ya, kan Permaniak nih belum semua tahu. Emang sebenarnya hari ulang tahun Perma itu kapan sih? Ayo. Kapan Kak Yoga? Ayo. Untuk hari lahir Perma itu Ini siapa tahu di kuisnya muncul nanti ya di webinar ya. Nah, ayo Permaniak catat. Kapan Kak Yoga? Ntar kasih hadiah ya Kak. Hari jadi Perma sendiri itu tanggal 11 Januari. 11 Januari 111 ya. Oke. 111. Nah, jadi hari lahirnya itu 11 Januari ya Kak Yoga ya. Nah, tetapi kita akan merayakannya pada tanggal 25 Januari. Oke, teman-teman, Permaniak dan seluruh mahasiswa UT Jepang yang ada di dunia, jangan lupa ikut webinar Disnatalis Perma karena di situ juga ada door prize. Nanti akan mendapatkan apa Kak Yoga? Jaket varsity UT Jepang yang Yeay. Mudah-mudahan saya yang dapat. Amin. Yang dapat nanti jawab pertanyaan. Ya benar. Nah, harus bisa jawab kuisnya. Nanti banyak kejutan-kejutan door prize
Ya teman-teman kalau dapat hadiahnya, contohnya itu tadi jaket ya, itu menandakan teman-teman ini adalah permaniak banget gitu. Nah, terus ada bintang tamu spesialnya Kak Alvin Novemianto ya. Salah satu mahasiswa berprestasi UT di 2021 ya Kak ya. Dan juga Betul. mahasiswa Lulusan paling terbaik. ya Lulusan terbaik, ya. terbaik, bener banget. Penasaran kan? Teman-teman pasti juga pengen tahu kan gimana sih tips menjadi mahasiswa berprestasi Baik, seperti Kak Alvin. berprestasi pengen terbaik dan kenalan. Ya. Yang paling hadir penting, nanti hadir pokoknya minggu depan tanggal ya 25. benar. Yang paling penting peserta lomba harus hadir lah. Kalau nggak hadir nggak dapat hadiah. Nanti kalau nggak Betul. hadir hadiahnya kita angusin. Kita Ya, diskualifikasi. kita kasih ke peserta yang lain. Oke, gitu aja ya Kak Rifki ya. Ya gitu aja. Terima kasih banyak buat Ya. Bunda sekali lagi sama Kak Terima Yoga, Kak kasih. Messi atas Kak waktunya. Yoga, Kak Terima Rifki, kasih. Kak Maisi. Sampai jumpa di Semangat terus. event selanjutnya. Ayo Ya. buat foto kenang-kenangan. Oke, Wah. SS dulu. Apa tuh? Siapa? Ada pose tertentu? Oke, Ya, aku Mas, SS ya. Ada pose 3, tertentu. 2, Oke. 1. Loh, kok barunya keluar? 3, Itu balon 2, dari mana? 1. Itu ulang tahun artinya. Oke. Dan jangan lupa terakhir, tahun ini juga teman-teman Permaniak ketemu kita ya di Meet Up Perma UT Jepang. Oke? Iya, 2026. See you. 2026. Jangan lupa follow Ormawa Ya, UTLM. Perma. Wajib follow pokoknya. Follow. Iya, terima Ikutin kasih ya Kak terus. Yoga. Terima kasih semuanya. Kak Rifki, Sampai Kak jumpa, Maisi. sampai jumpa di next event selanjutnya. Sampai Kasih ya, jumpa. 1 jam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.